Ya, kasus suap terkait untuk rotasi jabatan. Nah, itulah tema perbincangan pagi ini di Sapa Indonesia. Kita akan mengupasnya untuk kasus suap jual beli jabatan ini yang diduga dilakukan oleh Bupati Klaten Sri Hartini. Dan apakah ini juga terjadi atau menjalar ke wilayah lain di Indonesia? Benarkah setoran jual beli jabatan juga terjadi dan seberapa jauh yang sudah terungkap? Kita akan langsung berbincang dengan narasumber kami pagi hari ini. Terima kasih. Saya masih selamat tahun baru, masih suasana tahun baru. Yeah. Ikran Nusa Bakti, pengawal politik, Febri Diansah, terima kasih. Jubir KPK, sibuk-sibuknya tapi sempat datang pagi ini. Bang Masinton, sahabat lama dari PDI Perjuangan di Komisi 3 DPR RI. Bung Febri dulu, update dari kasus ini sampai di mana? Ya, setelah tanggal 30 Desember yang lalu, ya sekitar 5 hari yang lalu kita melakukan operasi tangkap tangan. 1 hari kemudian kita tetapkan 2 tersangka, ada sejumlah uang yang kita sita pada saat itu. Waktu itu penyidik ketemu di kamar, itu ada 2 kardus yang isinya penuh tumpukan uang. Setelah itu sekitar 2 miliar rupiah, ada juga dolar Amerika dan dolar Singapura. Kemudian dilakukan lagi besoknya langsung penggeledahan dan penyitaan. Kita temukan lagi di lemari sejumlah uang sekitar 3 miliar rupiah, di salah satu lemari, dan kemudian di lemari yang lain ada 200 juta, jadi sekitar 3,2 miliar. Kalau di total ada 5,2 sejauh ini yang kita temukan. Tapi penyidik masih terus bekerja. Sekitar 40 saksi sudah diperiksa dalam rentang waktu yang beberapa hari ini. Untuk memastikan rangkaian peristiwa ini tentu saja. Dan juga untuk melihat siapa saja pihak-pihak yang diduga sebagai pemberi terhadap tersangka SHT di sini, Bupati Klaten, termasuk juga untuk melihat SHT bekerja dengan siapa saja. Karena dalam penetapan tersangka kemarin kita menggunakan pasal 55, artinya ada orang-orang lain yang diduga bekerja sama atau ikut menerima indikasi suap tersebut. Maka itu diperiksa juga PNS di Klaten? Ya, ada sekitar 40 orang yang diperiksa, dan tentu pemeriksaan akan terus berjalan untuk bisa mengungkap apakah perkara ini memang hanya perkara yang terungkap saat ini atau ada kemungkinan pengembangan perkara. Itu bisa kita lakukan jika memang informasi dan bukti yang ada cukup. Pada saat proses kami juga menemukan ada kode pemberian uang tersebut yang disebut dengan syukuran, jadi ada uang syukuran. Saya nggak tahu persisnya maksudnya apa, syukuran setelah menjabat atau apa. Tapi memang kode itu kita temukan dan terus-menerus kita konfirmasi agar bukti yang kita peroleh memang sangat kokoh untuk sampai nanti ke persidangan. Tapi tentu sampai saat ini penyidik sudah memiliki bukti awal yang cukup yang disyaratkan undang-undang, sehingga kita tetapkan 2 orang menjadi tersangka. Nah, perkara ini sebenarnya terkait dengan satu peraturan yang berlaku secara nasional. Ya, apa itu? Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Jadi itu turunan dari Undang-Undang Pemerintah Daerah. Peraturan itu disahkan sekitar bulan Juni, dan ada kewajiban dalam waktu 6 bulan, semua daerah sudah harus punya perangkat dan mengisi perangkat daerahnya tersebut. Dan itu artinya jatuh sekitar pada bulan Desember yang kemarin. Makanya kita dengar ada banyak daerah yang juga melakukan pelantikan pejabat-pejabat baru. Sampai kemarin malah juga ada beberapa daerah yang masih melakukan pelantikan. Iya, artinya PP itu sebenarnya fenomena yang berlaku di seluruh Indonesia. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa KPK lakukan gitu ya? Sebelum sampai di situ sedikit, saya nanti tolong ingatkan saya untuk kembali ke apa yang KPK lakukan. Jadi modusnya adalah, koreksi saya, kalau saya ingin jabatan saya naik atau berada di posisi yang baik, kemudian inilah yang terjadi dengan pemerintahan kabupaten atau pemerintahan provinsi untuk bisa mendapatkan posisi itu, begitu kira-kira? Ya, memang ada indikasi seperti itu. Ada perbedaan nilai untuk tingkatan jabatan. Jadi yang mau naik jabatan ada nilai tertentu yang harus dibayar. Makin basah tempatnya, makin hebat tempatnya, makin mahal begitu. Jadi ada 2 kan, secara vertikal dan distribusi secara horizontal di masing-masing dinas misalnya, yang dipandang lebih strategis nilainya berbeda dengan dinas yang mungkin saat itu dipandang tidak begitu strategis. Dan
nilainya itu tersebar dari 20 jutaan sampai dengan ratusan juta. Makanya itu yang memang ingin kita lihat lebih jauh, yang sudah terrealisasi dan transaksionalnya sudah terjadi itu jabatan apa saja. Itu di Klaten ya. Saya sedikit ke Bang Ikrar Nusa Bakti. Ya. Ini udah biasa, Anda sudah lama mengamati politik Indonesia, kita pernah dengar-dengar ya katanya begitu, ini menjadi bukti atau bagaimana Bang Ikrar? Jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya pemungutan uang untuk rekrutmen PNS itu memang sudah sering terjadi. Ya. Bahkan kita juga suka dengar mau jadi PNS saja juga sudah terjadi. Betul. Ya. Termasuk juga di lingkuran TNI Polri juga terjadi, walaupun sampai sekarang sulit untuk kemudian dibuktikan ya. Ya. Tapi kalau kemudian merekrutmen pejabat yang kemudian harus menyetor uang, terus terang ya, saya juga surprise baru pertama kali ini terjadi. Kenapa demikian? Karena kan yang dulu-dulu terjadi, khususnya sejak 2005, itu adalah nasib PNS yang akan mendapatkan jabatan eselon 4, kemudian 3, 2, 1 di daerahnya, itu kan sangat ditentukan 5 tahunan, ya. Dalam artian setelah pilkada yang dulu disebut dengan balas budi dan juga balas dendam. Ya. Oke. Di balas budi kalau dia mendukung kepala daerah dan terpilih dapat balas budi. Tapi kalau dia tidak terpilih, ya ada balas dia mendukung dendam, yang salah, dicopot, balas dendam begitu. dicopot. Itu yang terjadi. Nasib apa itu pegawai negeri sipil ya itu ditentukan oleh kepala-kepala daerah. Tapi itu kan kemudian diubah dengan ada satu kebijakan pemerintah yang kemudian tidak lagi meletakkan bupati, wali kota ataupun gubernur ya sebagai pembina pegawai negeri sipil ya. Ya. Dengan tidak dijadikannya mereka sebagai pembina, mereka tidak akan kemudian ikut campur tangan dalam menentukan siapa menjadi apa, kapan dan bagaimana kan. Nah, dalam kasus yang sekarang ini buat saya ini kayaknya terkait dengan yang tadi Bung Febri katakan tadi ya, adanya peraturan pemerintah nomor 18 2016 itu ya, yang kemudian harus diterapkan pada Desember dan Januari ini, yang menyebabkan kemudian kepala-kepala daerah itu kemudian melelang dalam artian yang sempit ya, bukan lelang jabatan di mana semua orang bisa ikut di dalam sistem merit itu ya, untuk kemudian dites psikologis macam-macam. Nah, untuk yang ini memang di kepala daerah itu ya penentunya. Betul ya. Sebetulnya kalau mengikuti jalan yang normal ya, memang tim penyeleksi itu yang akan menentukan. Dan bupati, wali kota ataupun dinas-dinas itu hanya user. Ya, mereka sebetulnya tidak boleh intervensi ataupun campur tangan dalam proses perekrutan pejabat-pejabat itu. Lalu kenapa suapnya ke pemerintah, ke kepalanya? Sekarang karena daerahnya? kemudian Anda tahu ya bahwa kepala daerah juga memiliki kekuasaan yang disebut dengan dikresi ya, yang dia bisa menentukan siapa-siapa menduduki jabatan itu. Nah, itu yang kemudian digunakan oleh pejabat-pejabat daerah, khususnya di luar tanah Jawa sebetulnya lebih banyak terjadi ya. Tapi ini justru menarik karena ini terjadi di Jawa Tengah sendiri, Klaten gitu. Ini yang menjadi suatu hal yang menarik. Dan buat saya kalau itu dibiarkan, itu akan merusak bukan cuma merit system di dalam kepegawai negeri ya, atau yang disebut dengan nanti disebut dengan ASN ya. Itu tapi juga akan merusak apa yang disebut dengan birokrasi yang akan menjadi semakin korup lah begitu. Jadi itu yang berbahaya. Oke. PDI Perjuangan sendiri ini kadernya kabupaten di Kabupaten Klaten ini langsung memecat. Kalau nggak salah sesegera mungkin hal itu terjadi. Secara internal Anda bisa ceritakan di PDI Perjuangan memang keras mengenai hal ini? Iya, dalam hal korupsi narkotika partai kalau PDI Perjuangan itu tegas dengan itu. Karena itu perintah ketua umum langsung, karena memang fondasi bangsa ini salah satu elemen utamanya itu partai politik. Maka tugas partai politik adalah menciptakan kader-kader yang memang mampu melayani rakyat, bukan menggerogoti uang rakyat. Nah, maka dalam beberapa kasus seketika langsung begitu dikonfirmasi ke aparat penegak hukum memang valid ya, maka langsung partai memberikan sanksi maksimum
pemecatan. Begitu dari ada Damayanti sebelumnya. Ya. Begitu kita cross check ke penegak hukum bahwa valid informasi tersebut, langsung partai mengeksekusi. Ya. Cuman hitungan jam gitu ya, karena memang itu komitmen partai politik. Nah memang begini, dari sekian ibarat dalam menaruh tomat di dalam satu keranjang gitu, satu wadah, pasti aja ada yang busuk. Gitu. Nah tentu dengan sanksi-sanksi yang seperti ini, dan bukan hanya sanksinya ya, tapi memang baik dalam materi pendidikan kader juga selalu ditekankan ya, supaya tidak korup, tidak terlibat dalam kasus-kasus narkotika gitu ya, yang memang itu dilarang. Baik, nanti kita sambung lagi, tetap bersama kami, dan Anda juga di kesempatan kali ini, usai jeda kami akan segera kembali untuk membahas ini.